semuanya, seneng banget bisa balik di konten podcast Duduk Dulu Yuk. Dan lagi-lagi aku hari ini nggak sendirian nih. Seperti biasa, aku ditemenin sama Salwa. Halo semuanya, aku Salwa. Nah, buat konten podcast Hima Sister kali ini, kita berdua udah ngundang dari divisi PSDM. Halo PSDM, boleh dong open mic kenalan sama pendengar malam ini. Halo semuanya, kenalin nama Halo. aku Ratna Fusatin Ceningsih. Aku sebagai Ketua Biro PSDM. Terus status ya? Ya, status. Alhamdulillah masih di dalam suatu hubungan ya. Dan hubungannya lagi baik-baik aja. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga baik-baik terus ya Kak. Amin. 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 Oke, boleh next. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Feby Febrianti dari INTP Angkatan 56. Di sini aku menjabat sebagai Sekretaris Biro PSDM Himasitar. Untuk status, aku baru-baru ini ditinggal. Iya, baru Lagi sayang-sayangnya ditinggal. nggak, Feb? Semangat Aduh, semua. iya. Boleh langsung ke Aul. Oke, halo semuanya, kenalin gue Aulel Vina Roja, biasanya dipanggil Aul dari INTP Angkatan 56. Di sini jabatannya sebagai Bendahara PSDM. Terus statusnya single sih, single kok. Asik, Ya, gitu aja. ada yang single. Mau promosi nggak? Boleh. Kok ada yang ini, cariin ya. Bercanda. Oke, makasih teman-teman dan kakak-kakak PSDM. Nah, biar singkat, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Kan Biro PSDM nih, pengembangan sumber daya masyarakat ya. Sumber daya apa? Masyarakat atau manusia? Mahasiswa dong. Mahasiswa. Oh, di sininya nulisnya masyarakat nih, yang bikin naskahnya salah. Nah, boleh dong dijelasin dulu Biro PSDM itu ngapain aja. Jelasin secara singkat tugasnya PSDM di Himasiter itu apa. Boleh dari ketuanya dulu. Oke, dari aku ya. Jadi sebenarnya PSDM itu dia tuh kayak menaungi tentang mahasiswa gitu, kayak memfasilitasi tentang gimana sih keluh kesah mahasiswa biar dia itu tuh dapat berkembang di IPB gitu, khususnya di dalam INTP itu sendiri gitu, baik skala nasional maupun internasional. Nah, makanya dari itu kita mengadakan beberapa program kerja yang menunjang dari tugas kita itu sebagai PSDM. Namanya juga pengembangan kan, jadi kita harus ngembangin skill-skill mahasiswa nih, kayak gitu. Oke, kalau untuk program kerjanya ada apa aja? Kalau program kerja PSDM itu ada banyak ya, jadi kita kayak dibagi sub-sub bab itu, ada tentang perlombaan, terus ada tentang pengajaran, terus keilmuan, sama satu lagi apa ya? Apa kan satu lagi kan? Pengetahuan. Kayak pengetahuan. Jadi kalau misalnya perlombaan itu, kita kemarin baru ngadain SKAS itu sama ASEK itu termasuk ke dalam perlombaan. Kalau misalnya pengajaran itu dia masuknya kayak tutor tuh. Kalian dulu pas kalian dapat biokim, kalian pernah tutor kan ya? Pernah. Nah, ya itu termasuk ke dalam pengajaran. Terus ada pengetahuan, itu kita kemarin kayak ngasih-ngasih info beasiswa, terus info tentang kayak misalnya gimana sih cara cepet pakai Microsoft Word dan segala macem kayak gitu. Nah, itu kita upload di TikTok gitu. Terus kita selain ada info beasiswa, ada satu lagi info lomba gitu. Jadi mereka itu kalau misalnya kita udah kasih ilmu nih tentang pelatihan, misalnya kayak kemarin ada pelatihan esai, nah kita kasih juga info-info lomba, siapa tahu mereka pengen ikut lomba tapi kurang tahu informasinya, makanya kita share lewat IG-nya Himasister gitu. Oke, mantap. Jadi teman-teman yang mungkin tiap ngelihat IG Himasister ada info-info beasiswa, terus juga mungkin kemarin lagi booming tuh ya, SKA sama ASEK, itu tuh di belakang itu semua itu ada teman-teman PSDM. Gitu. Boleh langsung next ya. Oke. Sebagai anak-anak PSDM nih, ada nggak sih makna khusus PSDM buat diri kalian masing-masing? Mungkin ini masuk jadi alasan kenapa kalian mau masuk di Biro PSDM kali ya? Bisa dari siapa ya? Karena tadi Karatna mungkin
Bisa mulai dari Aul. Oke, kalau dari aku sih makna PSDM buat aku sendiri itu berkembang ya. Kan sesuai sama visi dari Mas Iter juga, itu kan mekar ya PSDM. Nah, kalau aku sih berkembang karena di PSDM itu bukan kita yang maksudnya kita mewadahi mahasiswa untuk berkembang, tapi kita itu juga berkembang juga gitu. Itu aja sih intinya, maknanya itu berkembang untuk aku. Gitu. Bagus. Singkat, padat, jelas, dan bermakna. Keren Mantap. Aul. Mantap. Bagus nih, jadi gue ngeditnya gak susah kalau singkat kayak gini. Oke. Membantu nggak aku? Sangat-sangat membantu. Terima kasih Aul jawabannya. Sama-sama. Mungkin bisa lanjut ke Feby. Oke, kalau dari aku makna di PSDM itu ya tadi kata Aul berkembang ya, kita banyak belajar juga karena kita tuh sebagai wadah mahasiswa ya untuk mengembangkan soft skill dan lain sebagainya. Jadi dari sana kita juga secara langsung gitu kita ikutan belajar. Jadi selain kita yang mengasah, tapi kita juga jadi terasah. Mungkin kayak gitu. Asik. Mantap juga nih Feby jawabannya. Hampir-hampir sama kayak Aul. Ya sih. Tapi emang itu sih intinya PSDM. Kalau dari Karatna sendiri ada makna lain nggak ya kira-kira? Kenapa aku suka PSDM ya? Karena dari dulu aku suka ngajar gitu kan, maksudnya suka mengajar orang dan segala macam, dan aku rasa biro yang tepat ya PSDM, udah gitu aja. Terus setelah dijalani nyaman jadinya sampai 2 periode deh, gitu. Oh, 2 periode ya, berarti sebetah itu di PSDM dan suka itu. Cuman emang PSDM tuh biro yang bagus untuk mengembangkan soft skill maupun hard skill kalian sih. Aku setuju. Oke, mungkin bisa lanjut lagi, Sal. Jadi tadi tuh aku tuh tadi sempat disinggung juga ya tentang proker-proker PSDM. Nah, proker-proker ini juga lumayan agak beda sama biro-biro yang lain. Kalau biro-biro yang lain kan katanya tuh emang agak kesusahan waktu transisi offline ke online. Nah, untuk PSDM sendiri, ada nggak sih tantangan selama menjalankan proker online ini? Apalagi kan Karatna ini udah 2 periode ya. Jadi mungkin ngerasain nih pas PSDM offline bedanya sama online apa? Ada tantangan tersendirinya nggak? Jadi sebenarnya dulu waktu periode pertama itu juga aku tuh online gitu, online sebagian. Yang pas kepanitiaan SKAS itu aku online, dan itu yang baru bener-bener transisi di mana kita sudah mempersiapkan offline dengan sedemikian rupa gitu. Terus waktu itu ada pelatihan esai juga. Inget banget dulu pas pelatihan esai itu jadwalnya Maret. Nah, itu kan baru banget corona, dan itu dulu belum ada Zoom segala macam, itu masih kayak hal awam gitu loh, masih dipikir bahwa Zoom itu sesuatu hal yang bakal ngabisin kuota. Dan zaman dulu pas Maret 2020 itu banyak orang yang belum mau pakai Zoom karena kuotanya banyak kan. Jadinya pas waktu pelatihan esai itu belum ada kepanitiaan lain yang pakai Zoom. Baru kepanitiaan esai itu yang online. Jadi kita memutuskan buat pakai WA. Dan alhasil jadi materinya tidak tersampaikan dengan sempurna. Jadi orang-orang kayak cuma baca gitu. Waktu itu Bang Sandi kalau nggak salah materinya. Jadi dia kayak share materi di WA, terus mereka bisa tanya gitu dengan sistem hanya admin yang bisa, baru 3 pertanyaan, terus nanti di close lagi kayak gitu. Jadi itu yang aku rasain di transisinya yang benar-benar kerasa waktu itu, karena pada waktu itu kan belum terlalu familiar dengan Zoom. Nah, itu yang aku rasain pas tahun periode pertama. Terus kalau misalnya pas periode kedua ini kerasa banget yang pas tutor sih. Kalau pas offline dulu kan tutor itu banyak banget peminatnya, terus kayak mereka tuh kayak excited banget karena mereka tahu bahwa ini biokim ini penting loh, kalau misalnya nggak ikut tutor nanti nggak tahu jenis soalnya kayak gitu. Nah, karena ini kebetulannya ini online ya, jadi mereka kayak mengandalkan nggak ikut tutor juga bisa buka buku kok gitu. Jadi lumayan dikit untuk peminatnya tutor gitu. Bahkan kita menyediakan tutor mata kuliah lain juga banyak yang nggak ikut karena mereka benar-benar ngandelin bisa buka buku kok gitu. Kalau dulu offline mereka pasti seneng ada tutor karena mereka tahu bahwa biokim sesusah itu tanpa hafalan gitu.
Terus selebihnya SKAS dan ASEK yang 2021 nggak ada kendala apapun sih, karena memang dari awal kita sudah mempreparekan bahwa online gitu, karena belajar dari SKAS 2020 itu lumayan susah untuk transisi, kita udah buat offline sedemikian rupa ternyata di onlinein. Nah, makanya kita SKAS 2021 dari awal banget pengen SKAS udah langsung online aja daripada ribet gitu. Jadi nggak ada transisi yang terlalu kerasa sih untuk periode yang kedua ini. Gitu deh. Sayang banget ya yang itu yang latihan esai lewat WA kayak kurang interaktif gitu ya Kak Ya jadinya. benar, yang itu benar-benar yang kayak mungkin dulu masih kaget banget ya, termasuk aku juga kayak, aduh gimana cara yang efisien gitu. Dulu juga yang lain pada, jangan pakai Zoom deh, kuota dulu kan Zoom 1 giga gitu kan dulu Iya mitosnya. iya benar-benar. Kayak orang-orang baru corona kaget banget gitu, kok pakai Zoom, apa ini Zoom, segala macam. Kan dulu kita dipulangkan Maret pertengahan, nah esai itu Maret minggu ketiga kalau nggak salah. Jadi kayak memang baru banget Yang gitu tutor kan. juga oh, oh, oh iya yang tutor juga sebenarnya pas offline tuh karena kayaknya ini juga deh. Jadi banyak yang ikutan gitu, Ya teman-teman benar. bareng-bareng berangkat. Jadi pada termotivasi. Kalau sekarang Iya juga semangat belajarnya juga turun kayaknya deh. benar-benar. Memang mereka Kalau kan bisa buka buku, sedangkan Biokin kan based on slide banget kan, apalagi omongannya Pak Asep Sudarman. Pasti yang dia omongin yang keluar, dan kayak slide buku mereka, jadi mereka nggak mau deh tutor gitu. kalau dari Feby sama Aul ada ini nggak ada kesulitan nggak selama menjalankan pekerjaan di PSDM ini? Baru ngerasainnya kan online ya. Boleh dari Feby dulu. Ya, izin masuk ya. Kalau dari aku sendiri mungkin tadi sebenarnya yang sebagian besar sudah disampaikan sama Kak Ratna. Aku cuma mau nambahin buat yang tutor selain eh, transisi dari offline ke online juga kurikulum angkatan baru tuh kan berubah ya. Sedangkan kita tuh beda kurikulumnya sama mereka. Jadi mata kuliah yang kita mau tutorin tuh eh, yang mereka kesulitan itu kita nggak tahu gitu mata kuliah apa. Terus kita juga jadi ngambil mata kuliah umum yang bisa kita tutorin. Nah itu transisi kurikulum juga berpengaruh. Nah terus buat acara-acara sih selebihnya aman, cuman karena online kayak gini ya, jadi kendala jaringan dan lain sebagainya tuh tidak bisa diprediksi. Nah itu uh, kadang menghambat acara kita juga sih. Mungkin Awak mau ada yang ditambahkan? Udah disampaikan semua sebenarnya. Cuma kalau misalkan yang masalah transisi offline ke online ya, sebenarnya kan aku udah pernah ikutan panitia SKAS waktu 2020. Itu kan ada transisi dari offline ke online dan itu emang agak kaget sih ya buat orang-orang yang baru gitu, kata Karan tadi udah sebutin juga. Jadi dari SKAS 2020 itu aku kayak apa ya, udah adaptasi lah istilahnya dari offline ke online itu. Jadi ya buat tahun ini kita jalanin aja online full gitu. Jadi nggak ada ya masalahnya paling komunikasi lah mungkin ya. Itu pasti masalah utama lah komunikasi kalau online. Itu aja sih selebihnya kita udah belajar dari tahun sebelumnya masalah online gitu. Jadi udah adaptasi sih. Udah gitu aja sih. Makasih. Oke. Oh iya itu juga apa namanya? Kayaknya ini buat perubahan kurikulum juga mudah-mudahan di periode ke depan bisa ini juga ya. Jadi masukan juga biar nanti anak-anak 57-nya yang ngejarin gitu ke 58. Mudah-mudahan juga periode selanjutnya bisa ngerasain offline juga biar proker-proker yang lain bisa jalan lancar gitu. Amin, amin, amin. Amin. Oke, ya. Nah, nyambung sih sama pertanyaan yang sebelumnya. Kepo aja kalau misalnya untuk tahun yang sekarang nih sudah seberapa efektif sih PSDM berjalan dan ada saran nggak untuk PSDM di tahun berikutnya? Untuk aku pribadi sih, menurut aku dengan semua pencapaiannya udah efektif ya, dengan adanya SKAS yang seminar internasional yang dulu awalnya emang kita pengenin dan ternyata tercapai. Mungkin ke depannya
pesan untuk PSDM tahun selanjutnya, kalian bisa menambahkan program kerja yang lain dan mungkin lebih bisa menambahkan internalisasi antar anggota, itu aja sih. Mantap. Iya sih, agak salut. Nggak agak sih, salut banget sama tahun kemarin bisa internasional gitu. Congratulations PSDM dan Himasiter. Aul sama Febri tadi ada tambahan nggak? Kalau dari aku cukup sih. Yang penting internalisasinya aja. Ini tadi kan udah ada pertanyaan pembuka, sekarang pertanyaan penutup. Kan tadi kita udah dengar nih, proker-proker PSDM itu udah keren banget kan, udah internasional banget. Dan kebetulan juga podcast kita itu sebenarnya kakak-kakak dan teman-teman pendengarnya juga udah internasional nih. Jadi siapa tahu mau dari Kak Ratna, Feby atau dari Awal ada closing statement atau pesan dan kesan atau mungkin mau promosi biar next generation-nya Himasiter pilih PSDM gitu. Boleh dari Kak Ratna dulu. Mau promosi diri juga boleh. Jangan promosi diri, pawangnya yang kali ini galak. Kita promosi PSDM aja ya. Oke. Jadi buat teman-teman 57, sebenarnya aku nggak ingin memaksa kalian masuk PSDM. Cuma kalau kalian mau ikut organisasi harus sesuai dengan hati kalian. Dan kalau kalian ingin mengembangkan diri kalian tentang akademik dan kalian ingin membantu orang lain berkembang tentang akademik juga, PSDM adalah pilihan yang tepat. Jadi jangan lupa untuk masuk PSDM semuanya. Jangan lupa masuk PSDM. Yeay, tapi jangan Oke, langsung next Feby. Oke, jangan lupa masuk PSDM karena bisa dilihat gitu ya, output dari PSDM tuh kayak Bang Hajrian yang sekarang menjabat sebagai Kahim Himasiter itu dari PSDM. Terus Bang Sule yang kemarin ketuplak SKAS yang luar biasa bikin SKAS internasional itu dari PSDM. Oke, itu semoga memotivasi kalian buat masuk ke PSDM. Terima kasih. Alumninya juga nggak main-main tuh PSDM. Oke, langsung next Aul. Apa ya? Kalau dari aku pesan aja deh. Kalau misalkan kalian udah masuk PSDM nih, udah milih PSDM, harapan kita kalian bisa berkembang lah di situ dan nerusin proker-proker yang udah ada saat ini ataupun dikembangkan lagi lebih baik gitu. Udah gitu aja dari aku. Amin. Jadi sebelum mengembangkan Himasiter dimulai dari mengembangkan diri juga gitu ya. Dan PSDM ini pilihan yang tepat. Gitu teman-teman. Jangan lupa masuk PSDM. Diklik. Mungkin ini pesan-kesan tersingkatnya dari PSDM. Soalnya biro lain tuh kalau lagi promosi tuh rame banget, guys. Panjang banget. PSDM introvert kayaknya ya. Enggak, karena kita nggak mau melebih-lebihkan gitu ya Kak, karena nanti mereka bisa membuka mata hati sendiri gitu. Bisa banget Feby. Iya, karena yang masuk PSDM itu langsung dari hati gitu. Betul. Iya betul banget. Tanpa Bener harus banget keluar ya. Bener. Keren lah PSDM ini. Jadi aku mau bilang makasih banyak buat Kak Ratna, Kak Aul. Iya gak apa-apa, manggil aja Kak Aul dan Kak Feby buat datang di podcast Himasiter hari ini. Dan makasih juga buat Kak Salwa yang udah selalu ada. Wah, love you. Okay. Selalu ada nggak tuh, udah ngalahin kayak doi aja dia. Oke, makasih. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, PSDM. Salam, makasih juga. Mantap, sebentar sekali. Terima kasih, BNP. Ini podcast terakhir. Udah nggak kerasa ya? Ya, nggak kerasa banget. Jadi, makasih banget buat semua yang sudah bekerja sama untuk podcast Himasiter ini. Karena semua biro berhasil kita wawancarai. Makasih untuk semua biro yang sudah bersedia untuk diwawancarai dalam podcast kita. Terima kasih telinga yang sudah mendengar, kepala yang menerima, dan hati yang memahami. Saya Nia. Dan saya Salwa. Pamit undur diri. Pamit
pamit undur diri. Makasih PSDM. Makasih PSDM.